Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu yaj'al lakum furqanan wa yaghfir lakum ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Kita masih membahas masalah ciri takwa. Salah satu adalah mempunyai nilai furqan, ya. Furqan ini yakni dapat membedakan antara hak dan batil, ya, dapat sangat sensitif, ya, peka terhadap yang benar dan yang salah, kelemahan, cacat diri kepada kemuliaan. Itu semua bisa dipantau melalui nilai ketakwaan. Di dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqu, jika kamu bertakwa, yaj'al lakum furqanan, ya, niscaya ya Allah akan menjadikan kamu punya sifat furqan. Furqan ini kita tahu adalah suatu nilai yang diberikan Allah ke dalam hati kita, peka untuk dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, nilai kemuliaan dan kehinaan, nilai kekuatan dan kelemahan, nilai kebenaran dan hal-hal yang salah, maksiat. Itu sangat sensitif sebenarnya, ya, bisa dirasakan dalam segala sisi. Itulah indahnya sebenarnya orang yang bertakwa ini. Manakala dia mentaati Allah benar-benar, Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya itu, seperti yang lalu kita juga sudah membicarakan, nurayamshu nabih, bahwa setiap dia berjalan akan diberi cahaya, ya, yang bisa dia melihat baik dan buruk, benar dan salah. Inilah indahnya sebenarnya bagi orang-orang yang bertakwa itu. Jadi jalan hidup itu akan selalu benar, yang salah itu akan selalu jauh. Makanya kalau digambarkan bahwa takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ini karena sifat furqan itu, nilai furqan itu yang Allah semaikan di dalam hati. Kalau kita mau melihat, ya, yang paling kecil tapi merupakan satu sifat yang besar akibat dari ketakwaan itu, dari nilai furqan itu ada dikisahkan, adalah Ahmad bin Malik al-Muqaddasi pernah berdialog dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang sufi besar yang merupakan seorang raja di Balkh, ya. Itu pernah dia berdialog, dia bertanya, mengapalah ya Anda dapat ya merubah sikap hidup, ya, dari memiliki kerajaan yang fana menuju kerajaan yang kekal. Artinya kerajaan dia yang ada itu fana, dan dia berani menuju pada kerajaan yang kekal, itulah yang nanti di akhirat. Maka Ibrahim bin Adham menceritakan kepada Ahmad bin Malik al-Muqaddasi, ya, ini dari sisi furqannya itu, ya, sentuhan rohani pada baik dan buruk, benar dan salah, ya, dan berbagai macam hal yang bisa memberikan satu ilham yang baik dan benar. Dia bercerita, ketika suatu hari aku, ya, berada di istana, dan di tempat yang tinggi dari istanaku itu aku mengawasi para pembesarku. Suatu saat aku melihat dari jendela, kulihatlah seorang miskin di depan istana. Dia duduk, ya, memakan roti keras, ya, dia siram dengan air, dia campur sedikit dengan garam. Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dia minum air. Selesai itu dia tidur dengan pulasnya. Itu menjadi perhatianku.
Maka ketika itu ku katakan kepada pengawal, nanti kalau dia bangun suruh dia menjumpai aku. Ya, rupanya waktu itu dibikin oleh orang miskin ini dia pandangi terus. Pada saat itulah Allah memberikan kepada dia furqan itu, nilai ilham pada sisi ya bisa merasakan dari nilai-nilai yang baik dan yang benar itu. Nah, selesai orang itu bangun, maka pengawal mengatakan, ya engkau dipanggil oleh raja untuk menghadap. Ya, orang miskin itu hanya terheran, dia bangun hanya mengucapkan, ya alhamdulillah, bismillah, wallahi, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dia pun ikut. Sampai di depan Ibrahim bin Adham, dia mengucapkan salam. Aku menjawab, kata Ibrahim bin Adham, maka aku mengatakan kepadanya, kulihat kau tadi makan roti yang keras dengan air. Kau merasa kenyang, benar. Kemudian kau meminum air, maka kau merasa segar, benar katanya. Kemudian kau tertidur pulas dan kau menikmati itu hingga hilang berbagai masalah. Kau pun nyaman, benar kata orang miskin ini. Nah, kemudian Ibrahim bertanya, berdialog sama dia, apalah yang kau pandang terhadap ya tempat tinggalku ini? Maka dia mengatakan, tempat tinggal anda ini hanya seperti warung nasi. Ya, mengapa kau mengatakan begitu, seperti warung nasi? Ya benar. Ya, kedai itu kan semua orang kan datang, kemudian orang pergi. Dulu sebelum engkau menempati istana ini, siapa yang menempati? Ayahku. Sekarang ayahmu kemana? Meninggal dunia. Sebelum ayahmu siapa? Kakekku. Sekarang kakekmu mana? Kakekku juga pergi meninggal istana ini dan bentuk meninggal dunia. Kemudian kakekmu itu, ya ayahnya siapa lagi? Ya kakekku lagi katanya. Begitulah seterusnya. Nah, sekarang giliranmu. Kau juga bakal meninggalkan ini. Apa bedanya seperti orang masuk ke warung? Masuk ke dalam kemudian pergi, masuk pergi. Itulah yang kulihat dari istanamu itu. Itulah aku tertegun sehingga aku mengatakan, wahai nafsu, ya mengapalah engkau asyik memegang apa yang sebenarnya tidak akan bertahan. Wahai nafsu, ya mengapalah engkau selalu bertahan terhadap sesuatu yang bakal punah. Untuk apa ini kau pertahankan? Itulah aku katakan kepada nafsuku. Sejak itulah aku ya mengembara, memakai baju wol, ya topi wol, ya untuk menuju dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari kisah singkat ini kan jelas sama kita, orang miskin yang dipandangnya itu menyentuh perasaannya, sehingga dia dapat membedakan kesenangan yang melalaikan. Kemudian kita bilang keadaan hidup yang sederhana yang bisa memberikan suatu ketaatan. Ini contoh yang kecil saja. Kepekaan itu bisa sebenarnya muncul dari suatu hal yang mungkin sepele, apalagi yang besar. Makanya kita ini kalau kita lihat negara kita ini bakal hancur kalau tidak takwa, itu berat lah kita bilang. Ya udah jelas antara kaya sama miskin ada sentuhan sebetulnya. Kenapa yang kaya nggak peduli, makin memperkaya diri, bahkan jalan yang salah, korupsi dan sebagainya. Itu kan jelas kalau kita lihat banyak hal ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan udah jelas ya, agama itu sudah pasti ajarannya ada, baku, masih juga mencari ajaran yang tidak jelas. Ya. Apa nggak peka hati itu? Masuk satu kelompok udah tahu jelas tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakatnya, diikuti juga. Kemanalah kepekaan diri itu, cobalah. Bagaimana nggak hancur negara ini? Kita bilang dibiarkan aliran-aliran yang tidak jelas itu, ya. Jadi kita heran. Udah sesat orang baru heboh nanti. Udah orang keluar. Sebenarnya kita sendiri punya nurani, kepekaan, kita pun tahu. Ya, begitu kita disentuh pada hal yang tidak boleh sholat, wah ini udah nggak benar ini. Sebetulnya sudah tersentuh itu. Wah ini nggak boleh puasa, puasa itu kan kerja orang Arab, itu bukan kerja orang Indonesia katanya. Ya, ini kan nampak sebenarnya banyak hal sebetulnya di dalam kehidupan kita ini. Sentuhan furqan itu bisa menghiasi pribadi kita. Akan baik ya, akan benar, akan lurus semua sikap manakala furqan itu yang menjadi satu standar di dalam batin kita ini manakala kita terus mentaati Allah. Makanya heran kita kalau kita melihat orang-orang yang gampang sekali mudah tergiur, apalagi ajaran itu gampang sekali ya, dan banyaklah kalau kita lihat memang tak terhitung lagi ya, hal-hal seperti ini terjadi.
Maka bagi kita ya pada dasarnya furqan penting untuk apa? Menjaga stabilitas kebaikan kita itu. Sehingga ketika kita tahu ini baik, ini buruk, ini kelemahan, ini kemuliaan, saya harus cari kemuliaan, ya, ini salah, ini benar, saya harus yang benar, yang salah saya singkirkan. Nah, itulah dia. Ini hak, ini batil, ini hak orang. Ya, maka itu kalau kita lihat ya orang-orang dulu itu begitu sensitif sekali. Ya, Umar bin Abdul Aziz ketika membagi-bagi makanan kepada orang-orang yang tidak mampu, berdiri anaknya di situ, langsung ditariknya anaknya. Ya, bukan ini hakmu, ini hak orang yang aku serahkan katanya. Tapi begitu, ya, anaknya tidak diberinya kesempatan untuk ya mendapatkan hak orang lain yang ada ya urusan ayahnya sebagai tanggung jawabnya. Itu kan sensitif, dia tidak ingin anak tuh ya ikut-ikutan. Kita cobalah sekarang kan sedih kita nengok ya, apalagi kadang-kadang ya maaf itu pejabat bolak-balik disumpah ya, maka pertama apa, berdasarkan pada Tuhan ya, bertakwa pada Tuhan. Takwa dipakai, kalimat takwa itu bukan sembarangan. Enak aja kan pakai kalimat takwa dalam sumpah janji, sementara tidak ada sensitifnya sama ya rakyat sama apa. Ya maunya berpikir jernih lah kita bilang. Kalau sudah mengatakan takwa, konsekuensinya ya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, ya mana yang harus dibantu, mana yang tidak. Itu kan harus tahu dia harus peka, furqan. Insya Allah itu akan bagus dari mulai kalangan atas sampai kalangan bawah. Kalau furqan ini menghiasi pribadi, insya Allah yakinlah tidak ada yang tidak selesaikan ya dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, ya berbangsa ini akan